Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nasana Channel. Kali ini kita di Nasana Channel ini mau review sinetron dari Malaysia yang berjudul Melur untuk Firdaus di episode kedua. Kali ini kita akan kembali lagi ke episode awal. Mungkin ada kalian yang belum atau lupa untuk episode awal Melur untuk Firdaus. Untuk persingkat waktu kita langsung aja ke alur ceritanya. Check it out. Oke guys, di awal film kita diperlihatkan oleh ayah bunda lagi membahas, dan di sini ayah bertanya gimana respon Melur waktu diperlihatkan foto calon suaminya gitu. Dan di sini bunda langsung bilang Melur langsung pingsan dan semangat sekali dan senang bahwasanya dia menerima calonnya itu, dan dia tahu nama calon itu Firdaus Iskandar gitu. Dan di sini Melur langsung pingsan dan senang menerima dan setuju sekali. Dan tak lama datanglah Melur bertanya sama bunda sama ayah tentang diari. Dan di sini Melur bertanya apakah ayah bunda melihat diari SMA-nya. Dan di sini sebenarnya bunda sama ayah lagi membaca diarinya Melur. Dan di sini bunda bilang bahwasanya dia nggak melihat, tapi kalau dia nanti dapat dan melihat nanti akan dia kasih ke Melur. Dan di sini ayah bertanya kepada Melur, tumben kamu mencari diari itu? Dan Melur bilang adalah, dan Melur pun pergi. Setelah bunda sama ayah membaca diarinya Melur, dan di sini ayah sama bunda ayah tahu bahwasanya Firdaus Iskandar itu cinta pertamanya Melur waktu SMA. Dan mereka tahu dari diari Melur, dan di sini Melur itu mencintai cegu mudanya sendiri. Dan di sini Melur menutup hati untuk Haris dan tidak membuka hati kepada Haris sedikit. Sebanyak apapun Haris merayu dia, tapi dia nggak pernah bukakan hatinya hanya untuk Firdaus, guys. Oke guys, di scene selanjutnya kita diperlihatkan oleh Rachel menemui Fir yang sedang berlamun. Dan sini Rachel bertanya, kenapa kamu mau aja? Dan sini pun Fir, kami jauh dari mereka yang bilang apakah ini persoalan tentang Walid dan Umi. Dan sini Firdaus mengatakan bahwasanya dia malas membahas tentang itu. Dia nggak tahu kenapa Umi sama Walid itu mau menjodohkan dia sama perempuan yang dia tidak kenal gitu. Dan di sini pun Rachel bilang, ayolah kawan, ini yang selalu aku bilang, kami itu nggak ada pendirian gitu, dan kami itu takut untuk menolak apa yang dibilang katakan Walid. Kamu bicara keluar di luar sama saya, membantah, menolak, tapi ketika Walid bilang kamu akan dijodohkan, kamu nggak berani kan membatalkannya. Dan di sini pun Rachel pun bilang nikahlah. Dan Fir pun bilang bahwasanya coba kamu rasa kamu punya pacar tapi kamu harus menikah sama orang lain terus, ini makanya kamu punya pendirian. Kalau kamu gak suka ya batal, kamu tolak gitu, jangan cuma iya iya. Scene selanjutnya kita diperlihatkan ada Haris di kafe gini dan menatap cincin untuk melamar Melur, tapi untuk mengatakan melamar Melur itu dia susah sekali. Sudah 2 kali 14 kali pun dia mau bilang tapi nggak jadi karena Melur selalu membolak ceritanya. Dan di sini Melur kasih kaget Haris, dan akhirnya cincin itu jatuh dan Melur tidak melihatnya, dan Melur langsung duduk. Dan Haris pun gimana caranya membawa pandangan Melur, dan dia cepat-cepat mengambil cincin di bawah meja. Dan di sini Melur bertanya, kamu jadi melamar? Dan di sini pun Haris bilang melamar, dan Melur pun menjadi melamar perusahaan yang sama-sama dia. Dan di sini pun Haris bilang, oh iya, di urusan saya juga di sini masih 80% akan membangun cabang lain, dan 10%-nya untuk perusahaan yang saya sekarang pegang, dan 10% untuk cinta. Dan sini Melur merayu dia, oh cinta, udah bercinta toh. Dan di sini pun akhirnya mereka bercanda dan kita lanjut ke part selanjutnya. Oke guys, di sini selanjutnya kita diperlihatkan oleh ayah bunda, dan bunda sini bertanya pada ayah bahwasanya kenapa dari pihak laki-laki udah nggak ada kabar ya, apakah mereka melanjutkan perjodohan ini atau mereka setuju dengan perjodohan ini, kenapa nggak ada kabar gitu, buat setidaknya ada itikat lah untuk memberitahu bahwasanya mereka setuju atau tidak. Dan di sini ayah bilang ya sabar, ini kan zamannya serba modern, kalau mereka pun nanti sudah siap dan mereka melanjutkan pasti orang akan menelpon kita. Dan di sini pun bunda menegaskan pada ayah bahwasanya kalau ayah tidak bertemu sama Walidnya atau bapaknya Firdaus, ini mereka nggak akan bicara, mereka nggak akan memberitahu mereka jadi atau tidak. Nanti kalau bisa ayah temui ayahnya Firde, nggak usah menunggu telepon aja, kita harus bertemu langsung gitu untuk memperjelas mereka ini melanjut atau enggak gitu guys. Oke guys, singkat cerita akhirnya karena Fir itu tertekan bahwasanya dia nggak mau dijodohkan, akhirnya dia berniat untuk melamar Di lagi guys. Dan sini dia berusaha untuk mengajak Di untuk bertemu Umi dan Walid. Dan sini
Di menolak bahwasanya dia nggak mau bertemu, dan untuk apa juga bertemu. Dan sini Fir mengatakan bahwasanya ini sebagai bukti bahwa kamu mau menikah sama saya gitu. Dan di sini tinggal mengatakan saya nggak mau ketemu sama dorang sekarang, saya mau nggak mau ketemu dorang besok, dan saya nggak mau ketemu dorang lusa gitu. Dan di sini saya lagi sibuk mengurus satu hotel gitu. Dan di sini Fir mengatakan kerja 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 terus, saya ini bukan masa depan kamu, ayolah kita ke sana. Dan di sini pun dibilang kepada Fir, saya nggak mau gini, dan saya nggak mau gitu, saya tahu kamu cinta sama saya tapi saya belum butuh ini gitu, dan kita jalani aja dulu kan, kita kerja dulu ya. Dan di sini Fir bilang no, kita kawin dulu, nanti kita apapun pekerjaan kamu pas kita akan lakukan itu. Dan di sini pun dibilang kepada Fir bahwa dia ada urusan untuk rapat sama bosnya di dekat rumahnya. Dan di sini pun di meninggalkan Fir untuk bertemu sama bosnya. Dan di sini pun Fir kecewa bahwasanya dia nggak menyangka bahwa di menolak lagi gitu. Dan di sini pun dia belum tahu bahwasanya Fir ini mau dijodohkan gitu. Dan kita lanjut ke episode selanjutnya guys. Kasih selanjutnya masih sama Di, dan di sini dia ternyata berbohong sama Fir bahwasanya dia mau rapat sama bosnya, ternyata dia bertemu sama Hafiz guys. Dan di sini mereka berdua bertemu sama, akhirnya dia bertemu sama Hafiz, dan dia bilang kenapa kamu gak tunggu saya di kafe gitu. Dan Hafiz pun bilang bahwasanya dia sudah menunggu Di ini sudah 2 minggu gitu, dan kenapa harus menunggu lagi gitu. Dan akhirnya mereka berdua pun ke kamar, dan di sini Hafiz berusaha untuk memegang tangannya Di, dan dia bilang gak usah pegang-pegang. Dan akhirnya mereka ke kamar, Hafiz pun mengikuti dan di sini kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya, kita positif thinking aja guys. Untuk abang ganteng, aduh dibohongin loh. Bunda sama Melur, di sini Bunda bertanya sama Melur, Haris itu cintakan Melur gitu. Dan Melur pun bilang nggak mungkin lah Bunda, dan Haris juga tahu bahwa hati Melur itu nggak mungkin cinta sama dia. Dan di sini pun Bunda bilang lagi, apakah Haris pernah melamar Melur? Dan di sini pun Melur bilang tak ada, kalaupun ada paling cuma bercanda-bercanda doang. Dan lagi pula kan hati Mulur ini nggak akan sama siapapun, karena hati Mulur hanya untuk Firdaus Iskandar. Dan sini pun Bunda bilang kenapa Haris baik banget kepada ayah ya. Dan sini pun Mulur bilang Haris itu pengusaha dan ayah juga pengusaha, kalaupun mereka berbicara akrab gitu mungkin mereka membahas pengusaha tentang perusahaan gitu. Dan di sini pun Mulur menggoda dan menggoda Bunda bahwasanya Bunda itu memang udah nggak sabar gitu punya menantu. Dan sini Bunda lagi kembali lagi ke Mulur bahwasanya Mulur yang gak sabar menikah sama cinta pertamanya gitu. Dan sini pun Mulur gelitikan Bunda, dan Bunda pun gelitikan bilang ih genit ya kamu ya, genit. Dan sini pun hanya mereka bersenang ria gitu. Dan kita lanjut ke scene selanjutnya. Nah guys, di sini akhirnya Haris bertamu ke rumah Melur. Nah di sini Haris mau merayu Melur, memberikan bunga mawar kepada Melur, tapi Melur bilang apa hal kamu ini, tumen-tumen ngasih bunga, nggak perlu lah. Dan di sini pun Haris bertanya kepada Melur, jika nanti Melur dilamar laki-laki, Melur mau konsep seperti apa. Dan di sini Melur nggak mendengarkan, dia hanya fokus ke HP-nya. Dan akhirnya Haris mengulangi lagi, Melur saya ini bicara sama kamu. Dan Melur pun bilang ya maaf, aku nggak dengar tadi kamu ngomong apa. Dan Haris pun bilang ulang gitu, dan jika kamu dilamar laki-laki kamu mau konsep seperti apa. Dan Belur pun menjawab ya kalau aku nanti dilamar oleh kekasih impianku ya saya mau konsep seperti momen dia pakai kereta, pakai baju badat. Dan di sini pun pasti akan romantis. Dan Haris pun ketahui mendengarnya bahwasanya dia hanya menceritakan kehaluannya. Dan di sini pun Melur bilang ya biarin kan kehaluan gue gitu. Dan apalagi daripada kamu gak pernah buka hati sama wanita lain dan mungkin gak tertarik sama wanita lain. Di sini pun tak lama Bunda datang untuk mengajak mereka makan dan minum di dalam rumah. Dan sini pun Mulur bilang kepada Haris bahwa saya ayo kita makan habis itu pulang. Dan sini pun Haris bilang kamu mau ngusir saya gitu. Iyalah kau kira. Dan Mulur pun mengatakan ya iyalah kau kira ini rumahmu mau lama-lama di sini. Dan akhirnya pun Mulur duluan pergi ke dalam rumah dan memanggil Haris ayo kita ke sana. Dan di sini pun Haris kecewa dan kecewanya bunganya nggak diterima, dan dia berusaha untuk diusir juga nggak. Oke kita lanjut ke scene selanjutnya guys. Setelah dibujuk oleh Bunda, akhirnya ayah bertemu sama Walid di dekat masjid gitu, di dalam masjid lah, di tamannya gitu. Dan di sini Walid bilang gimana Jip tentang perjodohan ini. Rencana baik itu nggak boleh diundur-undur gitu, nggak boleh dilama-lamain, dan lebih baik dipercepat aja gitu. Dan di sini pun Walid bilang iya kita akan percepat dulu, tapi gimana kalau kita merencanakan sesuatu yaitu mempertemukan mereka berdua walaupun cuma sekali gitu. Dan akhirnya ayah bilang oke, Ji nanti di mana dan kapan nanti Aji duluan yang telepon saya, karena kan saya dari pihak perempuan pasti nanti akan dandan dulu lagi gitu. Jadi kita nanti Aji duluan yang telepon saya, nanti kita langsung ke tempatnya gitu. Jadi akhirnya Walid, Umi, dan Fir
berkumpul gitu. Dan di sini Wali sama Umi menceritakan tentang persiapan, dan akhirnya si Firdaus itu bertanya, persiapan siapa mau kawin gitu. Dan di sini pun Umi mengatakan ya persiapan untuk pernikahan dan Fir mengatakan, Umi saya kan udah bilang nggak mau gitu. Dan di sini pun Umi menjelaskan bahwasanya dia udah bertemu sama bakal atau calon mertua kamu gitu, dan mereka sudah setuju dan mau melanjutkan ini, dan mereka juga mau nggak usah ada pertunangan gitu, langsung nikah gitu. Dan mungkin dari sekarang itu 2 bulan lagi pernikahan. Dan di sini pun Fir langsung kaget, what, kenapa berdesak, kenapa cepat-cepat gitu, kenapa dipercepat gitu. Dan ayolah Mi, ini hidupnya Fir mau menentukan hidup Fir sendiri gitu. Dan di sini pun Walid langsung mengatakan kepada Fir, jika nggak ada alasan untuk menolak perjodohan ini, lebih baik kamu diam, karena Walid malu gitu punya anak seperti kamu gitu. Jangan pernah mempermalukan mereka, itu dari keluarga baik, jadi kalau rencana yang baik jangan diundur-undur gitu. Dan akhirnya di sini pun Fir mengiyakan oke. Dan akhirnya Fir pasrah gitu kepada Walid gitu guys. Kita lanjut ke scene selanjutnya. Oke guys, scene selanjutnya kita perlihatkan ada Haris sama Nur lagi camping di pinggir danau gitu guys. Dan di sini Nur bilang, kamu tahu sekali ya membahagiakan saya. Dan sini Fir, dan sini Haris mengatakan, oh kamu bahagia ya, kalau begitu saya nggak usah kasih keluar kek coklat ya. Dan di sini pun no no, saya itu kesukaan saya banget, dan kasih keluar lah, ayolah. Dan sini pun Haris mengeluarkan kek itu. Dan sini sama Haris mau nembak Melur, tapi karena Melur langsung memotong ucapan Haris, akhirnya dia bilang, boleh aku coba. Dan Haris pun bilang, yuk silakan mencoba. Dan di sini terpotong lah ceritanya Haris. Dan di sini pun Mulur mencoba dan mengatakan dan di sini pun Haris bilang, banyak orang yang bisa bikin kek coklat, tapi nggak semua orang bisa bikin kamu mengucapkan kata gitu. Dan di sini pun mereka bercandaria, dan Haris memperhatikan Mulur. Di sini sama Haris ini ya seperti kita tahu, Haris ini cinta sekali sama Mulur, tapi Mulur itu menutup hati untuk laki-laki lain karena di hatinya hanya ada Firdaus. Kayak di sini pun mereka berbicara tentang kek itu, bahwasanya Mulur itu hanya memakan hasilnya, tapi dia tidak melihat prosesnya gitu. Bahwasanya Haris mengatakan bahwa dia membuat itu penuh dengan kekacauan gitu guys. Ini kita kembali lagi ke scene sebelumnya, yaitu scene ada Walid, Umi, dan Fir. Dan sini Fir bilang kepada Walid, beri dia kesempatan lagi. Dan sini Walid bilang bahwasanya, kesempatan berapa lagi, tunggu 7 tahun lagi, seperti kamu sama dia itu berpacaran terus nggak pernah kawin, nggak ada kawin gitu, nggak kawin gitu. Dan di sini pun Fir bilang, beri Fir kesempatan untuk melamar dia lagi. Kalau dia menerimaku, saya akan nikah sama dia, tapi kalau dia menolakku, saya akan menikah sama Mulur. Dan di sini pun Walid mengatakan oke. Walid beri kesempatan untuk Fir untuk melamar Di, tapi dengan satu syarat, Fir nggak boleh memberitahu Di bahwasanya Fir mau menikah gitu. Dan di sini pun Walid mengatakan kepada Fir bahwa dia memberi kesempatan mulai dari sekarang, yaitu 48 jam mulai dari sekarang. Dan di sini pun Fir mengatakan oke, saya akan mencoba melamar Di lagi, dan kalaupun Di nanti akan menolak, saya akan menerima pinangan perjodohan ini gitu. Dan akhirnya Fir pun mengiyakan dan melaksanakan apa yang sudah dia janjikan, karena hanya diberi waktu 48 jam guys. Oke guys, di pagi yang ceria ini ada Melur, ayah sama bunda di meja makan. Di sini Melur mau memasak, dan sini bunda bilang, semangat kali gitu. Dan akhirnya bunda bilang dia mau semangat ya karena dia mau memasakkan untuk calon suaminya. Dan di sini pun bunda bilang bahwasanya bunda dulu gitu sangat semangat untuk memasak untuk calon suami. Dan Mulur pun, oh iya pantas Mulur gini gitu. Dan akhirnya Mulur pun bilang, semoga pernikahan ini terlaksana dan semoga pernikahan ini secepatnya. Dan Mulur pun bilang, lebih bagus lagi kalau ayah sama bunda mengaminkan. Akhirnya bunda sama ayah mengaminkan apa yang dikatakan oleh Mulur. Dan sini pun mereka bercakap. Dan oke guys, kita lanjut lagi ke scene selanjutnya. Akhirnya Fir mencoba ulang untuk melamar Di, kan di sini sudah dia diberi kesempatan oleh Walid untuk melamar Di lagi agar dia tidak bisa menikah sama Melur jika Di menerimanya gitu. Dan di sini pun dia bilang, Di kita menunggu sampai kapan lagi gitu, dan ayo kita menikah gitu. Dan sini pun Di mengatakan, duh nggak habis-habis nih persoalan nikah kawin gitu. Dan di sini pun Di meyakinkan Firdaus bahwasanya dia ini lagi sibuk, dia lagi mengurus hotel yang di Bandung. Dan di sini pun Fir mengeluarkan cincin, dia memaksa Di untuk menikah sama dia. Dia pun hanya ketawa, dan Fir pun mengatakan, kenapa kamu ketawa gitu. Dan di sini pun Din bilang bahwasanya ini untuk berapa kali kamu melamar saya gitu, jadi
kedengarannya udah kayak lucu aja gitu, dan dia pun dan Firdaus pun bilang menikah dan bersama saya itu lucu, kok kalian nikah sama saya, bersama-sama saya itu bercanda sampai kamu ketawa. Dan sini pun dia mengatakan oke, untuk persoalan nikah ini, setidaknya kamu beri pengertian kepada orang tua kamu bahwa kita berdua ini masih dalam proses untuk mengejar karir. Dan di sini pun Fir bilang iya, mengejar karir kan bisa habis menikah, dan lagi pula kalau kamu ke Bandung ya habis nikah pun pasti masih bisa kamu ke sana, tapi setidaknya kita nikah dulu baru kamu ke sana. Dan sini pun dia nggak mau gitu, dan dia bilang dia nggak mau untuk menikah sama Firdaus guys. Dan di sini pun di meninggalkan Firdaus, Firdaus pun udah berpikir bahwasanya ya apa yang dia lakukan sekarang kalau dia menolak berarti dia harus setuju untuk menikah sama Melur guys. Lanjut lagi ke scene selanjutnya guys, dan keesokan harinya akhirnya Firdaus lagi duduk di kafe gitu minum kopi menunggu kedatangan Raikal, dan tak lama datanglah Raikal. Dan di sini pun Fir bilang ke Raikal bahwa dia dipaksa kawin, dan Raikal pun bilang wow kamu kawin dan selamat kamu udah gak sia-sia menunggu di 7 tahun. Dari sini pun Firdaus bilang masalahnya Kal, ini nikahnya bukan sama Di melainkan sama perempuan itu. Dan Raikal pun bilang oh ini masih persoalan perjodohan itu. Dan akhirnya Raikal bilang ya kalau kamu menikah sama dia ya udah gitu. Dan Fir pun menekankan bahwa dia kena menikah bukan karena menikah gitu. Di sini artinya dia dipaksa menikah bukan karena keinginan sendiri. Dan di sini pun dia berusaha untuk meyakini ya saya udah diberi kesempatan untuk Walid, tetapi dia menolak untuk menikah sama saya. Dan di sini pun Raikal bilang bahwa ya kamu mengenal perempuan yang kamu jodohkan itu. Dan si Fir pun terdiam dan gak bisa bicara ya karena memang si Fir ini belum pernah ketemu sama Melur, walaupun pernah ketemu waktu di sekolah, tapi sini Firdausnya kayak lupa gitu guys. Oke guys, dan keesokan harinya di pagi yang ceria Firdausnya kayak habis olahraga gitu guys, dan dia masuk ke dalam rumah dan ditemui oleh Kalong. Dan sini Kalong mengatakan bahwa dia mau ingin bicara sama Firdaus. Dan sini Kalong bicara bertanya kepada Fir bahwasanya kamu setuju dengan perjodohan ini. Dan Fir pun mengatakan ya saya juga pusing kenapa Umi sama Walid bikin perjodohan ini gitu. Dan Kalong pun bilang ya kamu nggak ingat apa yang mereka lakukan sama saya. Walid itu tuh banyak cara untuk menjodohkan kita kepada pilihannya gitu. Dan di sini pun Fir bilang bahwasanya ya beda Kalong itu perempuan, saya ini laki-laki. Kalau nanti banyak orang bertanya sama saya apa yang akan saya jawab gitu. Dan saya pun kalau menegaskan bahwasanya laki-laki sama perempuan itu sama-sama punya perasaan, sama-sama punya jalan hidup masing-masing yang dia pilih gitu. Dan di sini pun Kalong bilang kepada Fir bahwasanya bagaimanapun keputusan Walid ya kamu harus terima. Dan satu hal yang Kalong pesankan kepada kamu, jangan sia-siakan dan jangan kau cuekin calon istrimu nanti. Dan karena kalau kamu cuekin kasihan dia Fir. Dan sini pun Kalong menegaskan jangan sia-siakan dia dan jangan bikin dia menderita gitu guys. Dan kita akan lanjut ke scene selanjutnya. Singkat cerita akhirnya Umi, Bunda dan Melur pun bertemu di butik untuk memilih baju pernikahan. Dan di sini pun mereka bercakap-cakap untuk menunggu kedatangan Firdaus. Dan di sini karena Firdaus tak kunjung datang, akhirnya Melur menawarkan diri untuk memilih baju dulu. Dan untuk ukuran dan panjang celananya Fir dia sudah tahu. Jadi semua ukuran Fir sudah dia tahu. Dan di sini pun Melur pergi mencari baju pengantin gitu. Dan di sini Umi bilang bahwasanya Melur itu luar biasa ya, walaupun belum pernah ketemu tapi udah tahu ukurannya Fir. Dan di sini pun Bunda bilang bahwasanya Melur itu kalau soal baju dia teliti sekali. Dan di sini Bunda bilang kepada Umi bahwasanya ini akan cepat selesai kalau Fir cepat datang. Dan di sini Umi pamit untuk menelpon Firdaus. Dan di sini kayaknya Firdaus mengatakan bahwasanya dia lagi sibuk di kantor dan gak bisa datang sekarang. Dan Umi pun bilang oke, tapi ini baju yang dipilih Melur gitu. Dan Firdaus pun mengatakan oke, enggak apa-apa, pilih aja nanti aku pakai. Dan di sini Umi menegaskan ya Melur yang pilih, nanti kamu yang pakai, jangan banyak bicara ya kalau nggak cocok sama kamu karena salah kamu sendiri nggak datang gitu. Dan di sini pun Fir menyerahkan semua kepenuhnya kepada Melur, kepada keluarga Melur untuk memilih baju. Nanti dia kalau udah selesai baru dia mau coba gitu. Dan sini pun Umi meminta maaf kepada Bunda bahwasanya Fir nggak bisa datang karena dia lagi ada rapat di kantor. Dan di sini pun Bunda bilang ya oke lah, nanti
Nanti kalau dia udah nggak sibuk, nanti dia pasang. Di sini ternyata Mulur mendengarkan bahwasanya Fir nggak bisa datang. Di sini pikiran Mulur udah kacau. Dia memikirkan bahwasanya kalau dia setuju menikah sama saya, kenapa dia nggak berusaha untuk datang itu dan bertemu sama saya gitu ya. Oke guys, kita lanjut ke scene selanjutnya. Di sini ada Firdaus sama Raikal. Dan di sini Firdaus bilang, ya saya mau kawin gitu. Dan di sini Raikal bilang, wow, ternyata penolakan kamu selama ini bicara sama saya mau tolak, nggak mau nikah sama dia, hanya karena di tengah jalan dengan apa yang dibilang Walid kamu hanya mengiyakan gitu. Dan di sini pun Raikal bilang, siapa teh nama calon istrimu itu? Dan sini Raikal lupa dan akhirnya dia dapat nama. Dan sini sebenarnya Firdaus nggak mau mendengar nama Melur gitu, dan tapi Raikal menyebutnya Melur. Dari sini pun Fir bilang kepada Raikal, no, aku nggak mau mendengar namanya, itu nama kampung gitu. Dan di sini si Fir ini belum tahu bahwasanya walaupun namanya kampung tapi orangnya cantik bos. Dari sini Raikal pun bilang, ya oke lah, apa yang ya si Melur itu setuju menikah sama kamu. Dari sini pun Fir bilang, ya setuju lah, sekarang mereka itu lagi di butik memilih baju pernikahan. Dan di sini pun Fir bilang, coba kamu rasa gitu, kamu punya pacar tapi kamu harus menikah sama orang yang kamu gak kenal. Dan di sini pun Raikal bilang, si Fir pun bilang kepada Raikal, coba kamu rasa. Dan di sini pun Raikal bilang ke Fir, ya yang aku rasa sekarang ya kamu pergi ke butik, kamu angkat kaki dari kantor, kamu langsung ke butik supaya Umi nggak malu gitu di depan calon mertua kamu. Masa kamu permalukan Umi depan calon mertua kamu? Lebih kamu pergi menemui mereka. Dan akhirnya Firdaus pun pergi dari ruangan Raikal untuk ke butik ya. Oke guys, di sini selanjutnya kita diperlihatkan ada Bunda Melur sama Umi. Dari sini Bunda sama Melur pamit pulang duluan dari butik karena dia ada urusan. Dari sini Bunda menegaskan bahwasanya kalau nanti Fir mencoba baju itu nanti kasih tahu saja gitu. Dan di sini pun Bunda sama Melur pulang duluan dan meninggalkan Umi sendiri di butik karena Umi belum ada yang jemput. Dan di sini tak lama datanglah Firdaus guys. Datang namanya Firdaus dan Umi bertanya, barusan orang pergi dari sini, kamu nggak ketemu di depan. Dan Firdaus bilang, mana bajunya gitu, saya mau coba gitu. Dan akhirnya Umi menunjukkan baju yang telah dipilih oleh Melur dan Firdaus pun mencoba. Dari sini Firdaus ternyata memposting baju itu dan ada yang captionnya gitu. Dan pergilah mereka ke baju itu agar Firdaus secepatnya mencoba gitu guys. Guys, singkat cerita, di malam hari Melur membuka handphonenya gitu dan melihat postingan Firdaus bahwasanya dia mencoba baju pernikahan. Dari sini Melur membaca captionnya bahwasanya si Firdaus tulis captionnya gini guys, carilah pasangan yang akan menemani kamu sampai jannah gitu. Dan Firdaus menuliskan lagi di bawah, jangan mencari pasangan hanya dijadikan musuh gitu. Dan di sini pun Melur bilang, oh ternyata dia datang juga ke butik itu untuk mencoba baju. Dan Melur pun merasa bahwasanya ya memang Firdaus kayaknya nggak mau ketemu sama dia guys. Dan singkat cerita, akhirnya ada tamu datang di malam hari. Ya, kita diperlihatkan ada Haris bertamu malam-malam ke rumah Melur. Dan sini Haris bilang bahwasanya dia ke GB dan 2 bulan lagi dia akan datang ke rumah Melur dengan hajat yang besar. Dan sini sebenarnya Haris ini mau 2 bulan lagi dia akan melamar Melur, tapi di sini Melur ya hanya bertanya hajat besar apa gitu. Dan sini pun Haris bilang bahwasanya ada pesta nasi ayam. Dan di sini pun Haris minta izin kepada Bunda untuk ke toilet sebentar guys. Dan Haris pun ke toilet. Dan di sini Bunda bilang ke Melur bahwasanya setidaknya Melur kasih tahu Haris lah untuk tentang ini gitu. Dan Melur pun bilang bahwasanya ya acara kita kan cuma acara kecil, jadi nggak perlu lah kasih tahu dia. Dan sini pun Melur meyakinkan Bunda bahwasanya ini nggak akan terjadi apa-apa, serahkan aja ke Melur. Dan di sini pun Melur meyakinkan Bunda dan Bunda pun ya terserah lah, yang penting jangan sampai di Haris sakit hati dan berkecil hati gitu. Dan sini pun akhirnya Melur tidak memberitahu kepada Haris tentang pernikahan mereka. Oke guys, singkat cerita 2 bulan pun berlalu di mana hari pernikahan Firdaus dan Melur. Dan sini Firdaus sama Raikal lagi di pondok itu di depan masjid. Dan di sini Firdaus bilang bahwasanya sudah 2 bulan ini dia nggak berkomunikasi sama Dibo. Dari sini pun Raikal bilang, ya kenapa bisa gitu. Dan di sini pun Fir bilang mungkin dia lagi sibuk atau dia
nggak apa, saya udah telepon dia berkali-kali, sudah chat dia berkali-kali, tapi nggak diangkat, nggak dibalas gitu. Dan Regal pun bilang, Fir pun bilang di sini bahwasanya dia nggak mau menikah sebenarnya, tapi ya mau dia apa, dia harus mengikuti kata Walid itu. Dan di sini pun Raikal bilang, ini bro yang gue selalu bilang sama kamu, kamu itu udah nggak punya pendirian gitu, dan kamu pun hanya iya aja. Dari sini pun Raikal mengambil handphonenya Fir agar Fir lebih fokus lagi di acara pernikahan ini. Dan Raikal bilang, kamu banyak-banyak berzikir lah gitu, dan kamu banyak-banyak berzikir, kamu banyak-banyak menghafal nama calon kamu. Dan di sini pun Fir tidak memberikan handphone, tapi Raikal memaksanya dan sampai menepuk tangan Fir. Dan di sini pun Raikal memegang handphonenya Fir. Oke guys, di sini selanjutnya kita diperlihatkan mempelai perempuannya lagi pakai cadar di sini di dalam masjid. Di sini Mulur mengatakan kepada bunda dia meminjam handphonenya dulu karena dia mau menghubungi Firdaus, karena dia merasa bahwasanya Firdaus ini kayak memaksa untuk menikah sama dia, karena dia nggak ada itikat untuk bertemu Melur, nggak ada itikat untuk menelpon Melur, chat Melur, nggak ada gitu. Apakah dia nggak yakin? Dan di sini pun bunda meyakinkan Melur bahwasanya positive thinking, mungkin Firdaus itu hanya ingin memberikan surprise kepada Melur begitu pun. Dan tak lama datanglah sahabat SMA-nya Melur waktu SMA. Nah di sini sahabatnya Melur pun datang untuk menyaksikan hari bahagianya Melur. Dan di sini sebenarnya Melur sedih bahwasanya Maya tidak bisa menyaksikan hari bahagianya sama Cikgu Muda yang selama ini udah dia incar dan dia udah cinta dari dulu. Di sini pun sahabatnya merasa tidak percaya, akhirnya Melur berjodoh juga sama Cikgu Mudanya guys. Setelah 2 bulan akhirnya si Di ini pulang ke rumahnya guys. Dan sini dia mengecek handphonenya, ternyata panggilan masuk dan chat masuk dari Firdaus itu sangat banyak. Dari sini dia mencoba untuk menelpon kembali Firdaus. Pertama ditelepon tidak diangkat dan dia merasa apakah Firdaus meraju karena dia tidak mengangkat handphonenya. Dan dia coba lagi untuk menelpon Firdaus, dan seperti yang kita ketahui bahwasanya HP-nya Firdaus ini yang dipegang oleh Raikal. Dan ketika Di menelpon ke handphonenya Firdaus, yang mengangkat adalah Raikal. Dan di sini pun dia bertanya kepada mana Fir, dan sini Raikal mengatakan bahwa Fir sibuk. Dan si Di pun bilang, saya mau bicara sama dia sebentar gitu. Dan Raikal pun bilang, kamu dari mana aja? Dia udah menelpon dan mengechat kamu 1000 kali, tapi kamu nggak angkat, nggak balas chatnya. Dan di pun bilang bahwasanya itu terserah saya gitu. Dan Raikal pun bilang bahwasanya ya udah terserah saya juga mau kasih matiin HP. Dan di pun bilang, oke, saya minta maaf, saya mau ingin bicara sama Fir sebentar saja. Dan di sini pun Raikal bilang bahwasanya Fir dia menikah gitu. Dan Sidi pun gak percaya bahwasanya si Fir ini akan menikah. Dan dia pun oke, kalau Fir menikah setidaknya kasih saya kesempatan 1 kali lagi untuk bicara sama dia. Dan Raikal pun mengatakan no. Dan dia bilang bahwa kalau kamu nggak percaya, kami sedang di masjid untuk akad nikah. Dan di sini pun bertanya di masjid mana gitu. Dan Raikal pun bilang nggak tahu gitu, cari tahu aja gitu. Dan akhirnya Raikal memutuskan telepon dari di setelah Raika memutuskan telepon dari Di, Talaman masuk chat di HP-nya Firdaus dengan nomor baru. Dan di sini pun Raika memberikan HP kepada Fir untuk membaca chat itu. Dan Fir pun mengatakan, ini nomornya siapa? Dan Raika pun bilang, lah itu kan HP kamu, kenapa nanya sama saya? Dan Fir pun mulai membaca isi chat itu. Dan isi chat itu adalah Assalamualaikum, jika kamu nggak bahagia atau nggak setuju dengan pernikahan ini, setidaknya kamu senyum gitu. Dan karena ini akan difoto gitu. Dan di sini pun Fir kaget tuh, siapa lagi kalau bukan Melur yang chat dengan kata-kata seperti ini. Dan di sini pun Raikar mencoba untuk melihat juga. Dan di sini mereka melanjutkan membaca bahwasanya Melur mengatakan bahwasanya jika kamu nggak bahagia atau nggak setuju dengan pernikahan ini, setidaknya kamu senyum karena di sini tuh kita difoto. Insyaallah nanti foto ini akan menjadi foto hari bahagia kita untuk selamanya gitu. Dan di sini pun Fir langsung membacanya dan berusaha untuk melakukan apa yang dibilang Melur.
Oke guys, ini selanjutnya diperlihatkan oleh suasana di dalam masjid, dan sini kedua keluarga sudah saling berhadapan, dan di tengah-tengahnya ada seserahan dan meja ajab kabul, dan di sini semua muka keluarga dan senyuman bahagia dari keluarga dua belah pihak. Di sini ada bunda senyum, ada melur pakai cadar. Di sini semua keluarga bahagia guys. Dan di sini pun mereka menunggu kedatangannya Firdaus untuk masuk ke dalam masjid dan menunggu penghulu, dan tak lama datanglah Fir dan Raikal. Dan di sini pun Fir langsung duduk di depan meja ijab kabul dan disusul oleh Raikal. Dan di sini Fir menatap mukanya Melur, dan di sini Melur pakai cadar. Akhirnya Firdaus itu nggak tahu bahwasanya di balik cadar itu adalah ada wanita cantik yang sedang bersenyum menanti kebahagiaan ini. Dan di sini pun mereka sedang menunggu kedatangan penghulu, dan penghulunya kayaknya agak lambat guys, mungkin lagi banyak untuk dinikahkan, karena ini kan bulan bagus ya, bulan habis Idul Adha itu bulan bagus ya. Untuk kalian yang belum menikah, cepat-cepat aja menikah di bulan, karena ini bulan bagus guys. Di sini selanjutnya kita diperlihatkan kedatangan Haris ke rumahnya Melur, dan rumahnya Melur dalam keadaan sepi karena memang nggak ada orang di dalam, karena mereka lagi melaksanakan pernikahan di suatu masjid gitu. Dan di sini seperti janjinya 2 bulan yang lalu, bahwasanya dia akan datang dengan hajat yang besar. Dari sini sebenarnya Haris berencana untuk melamar Melur, tapi karena orang rumah nggak ada, karena sepi, dia mencoba untuk klason tapi nggak ada yang bukakan pintu, dan dia mencoba untuk menelpon Melur tapi HP-nya Melur mati guys. Dan sini pun dia merasa sepertinya Melur nggak biasanya untuk menonaktifkan HP-nya guys. Singkat cerita, kita kembali lagi ke dalam masjid. Di sini Raikal memberitahu kepada Walid bahwasanya penghulunya sudah dekat. Dari sini Fir mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Raikal, dan di sini Fir meminta izin kepada Walid untuk ke toilet sebentar guys. Dan di sini pun Fir berdiri untuk ke toilet sebentar, dan tak lama Fir pergi ke toilet, datanglah si penghulu. Waduh, penghulunya gimana telat nih, pasti kebanyakan orang yang dikawinkan ini. Dan sini pun datanglah penghulu bersama antek-anteknya, dan di sini dia bersama saksinya. Di sini ternyata penghulunya seorang kiai kayaknya, karena dia berjenggot pasti gitu. Oke, dan di sini pun penghulunya bertanya mempelai laki-lakinya mana, dan di sini pun Raikal bilang bahwa mempelai laki-lakinya sedang ke toilet. Dan di sini pun penghulunya membacakan nama kedua mempelai, dan di sini Kalong sangat bahagia melihat adiknya, dan datanglah anak Kalong, karena Kalong ini mengikuti Fir, dan anak Kalong bilang bahwasanya si Fir ini mau melarikan diri. Dan sini pun semua mendengarkannya, dan di sini Walid mendengarkannya, dan disinilah mereka khawatir bahwasanya Firdaus akan lari dari pernikahan. Dan di sini pun bersambung guys. Kita lanjut lagi ke episode selanjutnya nanti. See you the next time. Terima kasih yang sudah nonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan subscribe, bukan unsubscribe tapi di subscribe. Hidupkan loncengnya agar ada notifikasi jika saya mengupload video-video baru guys. Jangan lupa subscribe Nasana channel, dan see you, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.